Oke, lanjut ya. Habis ini itu kita lanjut ke kertas kerja. Nah, dalam pengelompokan kertas kerja ini sebenarnya mudah, teman-teman. Kita cuman mengcopy paste aja yang ada di sheet yang sebelumnya. Misalnya kayak di jurnal umum. Nah, di sini kan ada daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini nama-nama akun ini kita masukin yang sesuai dengan di neraca saldo. Nah, di sini kan sudah tertera kan namanya. Terus, nah, daftar saldo sebelum penyesuaian yang ini ya, di neraca saldo yang sebelumnya ini kan sebelum penyesuaian. Nah, yang ini kita masukkan di kertas kerja atau ini sama aja kayak worksheet atau neraca jalur. Kita masukin nominalnya di sini yang disesuaikan 60, ini kan ada 63.620.000. Nah, ini kan balance. Nah, sama juga yang di penyesuaian tadi, yang ini ya, di jurnal penyesuaian. Nah, ini kita masukin di kertas kerja, sesuaikan dengan pengelompokannya ya. Terus, kita masukin juga yang daftar saldo setelah penyesuaian. Itu neraca saldo setelah penyesuaian ya, sama aja. Ini, yang ini kita copy, kita paste di sini. Nah, untuk laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, itu cara masukinnya itu beda. Dia jadi ada kosong di sini terisi, di sini terisi gitu kan. Nah, untuk penjelasannya itu kayak gini. Untuk di bagian nama akun kas, bagian bagian harta, bagian utang, dan bagian modal itu kita masukkan di laporan posisi keuangan. Tapi yang kita masukin tuh yang bagian ini. Yang ini kita copy paste, masukin di sini. Nah, untuk yang laporan laba rugi itu kita masukin yang bagian nominal ini. Nah, yang ini nih kita sesuaikan dengan yang nama akun untuk pendapatan dan beban. Kita masukin di sini. Kita copy, kita paste di sini. Nah, dapatlah ini ke balance-nya. Dalam hal ini itu kita untuk mencari ini harus kita jumlahin dulu semuanya. Ini kita jumlahkan, ini kita jumlahkan, ini kita jumlahkan juga, dan ini kita jumlahkan. Pada laporan laba rugi, untuk prosesi yang ini, dia kan ada di kredit. Nah, kita kurangi, ini dikurang ini, dapatlah hasilnya ini. Sama juga kayak yang laporan posisi keuangan, yang tapi ini versinya terbalik. Ini versi debit, dikurang kredit, dapatlah hasilnya 40.310. Dalam kertas kerja tadi, di sini kan ada bagian jumlahnya. Nah, di sini adalah bagian laba bersih. Laba bersih ini adalah bentuk kebalanans dari ini dan ini. Karena dia antara pengurangan ini dan ini dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Ini dikurang ini hasilnya ini dan ini dikurang ini hasilnya ini. Dapatlah kebalansannya 40.310 dan ini merupakan laba bersihnya. Nah, terus kita harus tentukan lagi hasil dari ini dengan ini itu balance nggak. Kalau dia balance berarti kamu aman. Kalau dia nggak balance berarti kamu nggak aman ya. Nah, cara menentukan perusahaan rumah webcoin ini untung atau rugi, di sini tinggal kita lihat ya.
Ini kan pendapatannya. Pendapatan ada 48.300. Nah, ini bebannya. Bebannya ini ada 7.990. Nah, pendapatan ini kita kurang ini dapatlah hasilnya ini. Hasilnya 40.310. Nah, inilah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan rumah Webcom. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke laporan laba rugi. Kegunaan laporan laba rugi itu adalah menyajikan informasi pengeluaran dan pendapatan. Yaitu pengeluaran itu kan yang bagian bebannya dan juga pada akun pendapatan. Nah, terus dia juga menentukan laba atau rugi yang dihasilkan selama periode tertentu. Jadi maksudnya perusahaan laba rugi ini kita perusahaan itu laba atau rugi dalam periode tertentu gitu ya. Nah, cara hitungnya tuh kayak gini, cara mendatanya gitu ya. Kayak gini. Dari sini dari pendapatan ini kita masukkan yang dari kertas kerja tadi. Di sini kan pendapatan kan yang bagian ini. Nah, yang bagian ini kan udah tertera laporan. Laporan laba ruginya ini yang bagian pendapatan dan ini merupakan bagian bebannya. Nah, kita masukin di sini. Sini kita totalkan pendapatannya. Ini 12.300 tambah 36.000 dapatlah hasilnya 48.300. Nah, ini juga sama kita totalkan semuanya. Di sini total bebannya ada 7.990, 48.300 dikurang 7.990 dapatlah hasilnya 40.310 rupiah. Nah, itu tadi laporan laba rugi. Nah, kita lanjut ke laporan perubahan modal. Kegunaan dari laporan perubahan modal yaitu membantu laporan keuangan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam modal pemilik selama periode akuntansi. Nah, cara kita mendapatkan 55.330 ini adalah dari kertas kerja. Sebelum itu kita tentukan modal Pak Hartono dulu. Di sini diambil dari kertas kerja yaitu 16.820. Nah, di sini lalu ditambah laba bersih. Nah, laba bersih yang tadi itu kan laba bersihnya kan ada 40.310. Nah, kita masuk ke sini, kita masukkan di sini, terus dikurang dengan price. Price-nya di sini tuh price-nya ada 1.800. Nah, kita masukin lah 1.800. Min 1.800 ya, karena dia dikurang. Nah, ini kita jumlahkan dan kita kurangi, dapatlah hasilnya 55.330. Ini adalah hasil dari laporan perubahan modal per 31 Oktober 2020 yang dialami oleh perusahaan Webcom. Oke, kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Tujuan dari laporan posisi keuangan yaitu menampilkan rangkaian pelaporan keuangan di setiap siklus akuntansi. Ini maksud tujuannya ini tuh dia menampilkan rangkaian laporan keuangan yang ada dalam siklus akuntansi. Oke, sebentar ya, kita hilangkan dulu bordernya. Terus, oke. Nah, dalam hal ini tuh kita masukinnya nggak semua ya, jadi hanya beberapa aja. Untuk aset kita masukin dari
kas BNI sampai ke sewa kendaraan dibayar di muka. Tapi kita ambilnya dari kertas kerja. Nah, sini kan dari kas BNI sampai sewa peralatan dibayar di muka. Nah, ini yang ini tadi. Oh, kan, yang ini. Nah, yang ini kita ambil, kita copy, kita masukin sini. Nah, ini termasuk di bagian aset lancar ya. Nah, ini semua ditotalkan, dapatlah hasilnya Rp58.000. Lanjut ke bagian aset tetap. Aset tetap itu ada peralatan kantor dan akumulasi depresiasi peralatan kantor. Kita ambil dari kertas kerja tadi, di sini ya. Sini peralatan kantor sama ini dan ini. Peralatannya kantornya ada 1.000, akumulasi depresiasinya ada 20 rupiah. Ini kita kurangi ya, 1.000 dikurang 20.000, dapatlah hasilnya 9.800. Nah, ini total aset semuanya ditambahkan, dapatlah hasilnya 58.980. Kita lanjut ke liabilitas lancar. Nah, di liabilitas ini kita masukin dari utang usaha sampai ke beban yang masih harus dibayar. Kita ambil dari kertas kerja ya. Kita ambil dari yang utang usaha sampai ke beban yang masih harus dibayar. Nah, ini kita copy, kita masukkan di sini. Nah, total kita jumlahkan dan dapatlah hasilnya 3.650. Nah, untuk ekuitas kita ambil dari laporan perubahan modal tadi. Modal Hartono yang terupdate tadi kan di sini kan ada 55.330. Kita masukin di sini 55.330 dan dapatlah hasilnya kita jumlahkan jadi 58.980. Nah, di sini jadi balance kan? Karena balance, jadi kalian aman. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. See you next time. Bye-bye. 바이바이.